akan maka pada ketiga semua harus dilampirkan surat tugas rekomendasi dari lembaga. Karena Bapak Ibu semua adalah merupakan sebagai dewan pembinanya atau wali pembinanya, wali pendampingnya dan perguruan tinggi yang ditentukan, gitu. Maka dia sudah tugas dari sana rekomendasi. Itu persyaratan-persyaratan peserta dalam mengikuti pelatihan pendamping. Lanjut. Pelatihan pendamping BPH ini, pelatihan pendamping BPH dilaksanakan oleh BPJPH sebagai badan penyelenggara jaminan produk halal, atau juga bisa dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, jadi Ormas, NU, Muhammadiyah, Persis, Zakat Al-Irsyad, gitu ya. Termasuk juga mungkin ormas yang lain bisa menyelenggarakan pelatihan itu. Atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, atau perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi negeri atau swasta, mereka sudah terbiasa dengan pelatihan-pelatihan itu. Hanya mungkin nanti kaitan dengan konten dan pelatihan ini sudah ada kurikulum yang sudah terstandar dan disiapkan terkait dengan untuk pelatihan pendampingan. Instansi pemerintah atau badan usaha bisa. Dan selama dilaksanakan oleh BPJPH, oleh Ormas, lembaga yang berbadan hukum, dan perguruan tinggi, baik negeri swasta, atau oleh instansi pemerintah atau badan usaha, yang dimana itu semuanya juga harus bekerja sama dengan BPJPH. Jadi tidak lihat, mereka tidak menyelenggarakan sendiri, gitu, tapi harus kerjasama dengan BPJP terlebih dahulu, maka semua sertifikat halal proses dari pelatihan pendamping itu diakui oleh BPJPH. Peserta yang lulus pelatihan pendamping PPH ini diberikan sertifikat karena lulus pelatihan pendamping PPH. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ikut pelatihan 3 hari yang dimulai hari ini Allah berkahi Bapak Ibu semua dengan kesehatan gitu, dan kemampuan untuk bisa mengikuti sampai tuntas hingga mendapatkan sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping ini yang insya Allah akan bermanfaat, akan berguna bagi Bapak Ibu semua. Sebab ini bukan berbicara keumatan, dalam rangka menyiapkan pelaku usaha itu betul-betul sadar akan halal, gitu, punya kepastian bahwa ketersediaan produk halal di masyarakat dengan melalui mekanisme jalur self declare. Lanjut. Pendekatan dari registrasi pendamping PPH ini setelah lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan BPJPH melakukan registrasi. Dalam hal peserta lulus pelatihan pendamping PPH dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan di luar BPJPH, betul. Di pengajuan permohonan registrasi disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan atau perguruan tinggi kepada BPJPH. Tapi karena sekarang ini BPJPH langsung dengan perguruan tinggi, maka otomatis semua sudah di dalam kemudahan dalam proses registrasinya. Tapi kalau secara mandiri, misalkan perguruan tinggi tertentu sudah kerjasama dengan BPJPH atau ormas tertentu sudah kerjasama saja, mereka menyelenggarakan pelatihannya, maka semua laporan data-data pelatihan itu disampaikan kepada BPJPH untuk segera dikeluarkan sertifikat pelatihannya. Berikutnya. Pencatatan nomor registrasi pendamping PPH. Jadi bisa saja mungkin Bapak Ibu semua setelah mendapatkan nomor registrasi pendamping, karena setiap sertifikat itu pasti ada nomornya, sebagai bukti bahwa nomor registrasi itu adalah bukti bahwa itu sudah terregistrasi, sudah terdata di BPJPH sebagai pendamping PPH. Dan itu bisa dicabut. Nomor registrasi pendamping PPH itu. Yang pertama, tidak memenuhi persyaratan pendamping PPH setelah pelatihan atau mungkin setelah mendapatkan surat sertifikat ini, ternyata pada saat prosesnya dia tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam regulasi yang ada ini untuk mendamping PPH. Jadi tidak memenuhi persyaratan lah, maka dicabut gitu. Melakukan pelanggaran tugas sebagaimana pendamping PPH, semacam tadi sudah jelas bahwa komposisi bahan yang di masing-masing pelaku usaha itu merupakan rahasia pelaku usaha, dibocorkan.
atau disampaikan ke publik, itu sudah melanggar. Maka bisa BPJPH mencabut. Jadi mencabut ya nomor registrasi yang dimiliki oleh para pendamping itu. Tidak melakukan pendampingan BPH selama 2 tahun berturut-turut. Jadi selama ini tidak sama sekali mendampingi pelaku usaha yang begitu banyak ingin mendapatkan sertifikasi halal, begitu melalui sertifikat, namun ternyata Bapak Ibu terlena mungkin dengan kesibukan tugas yang lainnya, padahal ini merupakan juga tugas yang harus dilaksanakan. Maka selama 2 tahun tidak berturut-turut tidak melaksanakan tugasnya, maka dicabut nomor registrasinya. Mengundurkan diri sudah jelas, belum mundur dicabut, atau meninggal dunia karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khotimah. Lanjut. Ketentuan terkait dengan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan PP 39 tentang penyelenggaraan bidang JPH di pasal 79 ini. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Itu perlu dipastikan, perlu dipahami oleh bersama. Karena memang ada reguler gitu ya. Jadi ada yang melalui LPH, mekanismenya pilihan nanti itu pelaku usaha itu ada yang melalui self-declare gitu. Self-declare. Kalau melalui LPH otomatis maka biaya itu besar karena ada audit lapangan. Auditor terjun ke lapangan untuk bisa mengaudit. Sementara kalau self-declare memang insya Allah dengan biaya yang minimal mungkin. Pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penghasilan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ini masuk kepada pelaku usaha yang masuk self-declare. Kemudian pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Pernyataan pelaku usaha ini tidak sembarang pelaku usaha menyatakan bahwa produknya halal. Ada standar halal, makanya tadi ada Verval. Verval itu sembarangan dibuat. Ini kita sudah lama membuat Verval dengan bersama dengan BSN, Badan Standar Nasional, di mana kita sudah menyiapkan Verval sebagai sebuah panduan dalam rangka verifikasi dan validasi terkait dengan sertifikat itu sendiri. Jadi itulah standar yang dibuat oleh BPJPH sebagai satu panduan agar jangan sampai pernyataan pelaku usaha itu semaunya menyatakan produknya halal tanpa ada standar yang jelas. Ini standar jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Lanjut. Pernyataan pelaku usaha mikro kecil berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Ini standar halal yang paling sedikit di atas. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad ikrar yang berisi satu kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Jadi nanti akan dilihat bagaimana produknya, apa saja produknya itu, jenis produknya. Kemudian di jenis produk itu nama-nama produknya apa. Misalkan ada jenis produknya adalah berasal dari keripik. Mungkin nama produknya ada keripik asin, ada keripik manis, ada keripik asam, atau manis asam. Itu merupakan varian dari sebuah produk itu. Atau itu yang disebut dengan nama-nama produk. Nama-nama produk itu mungkin nanti diproses dari bahan-bahan apa saja. Gitu. Maka pastikan semua bahan-bahannya itu yang masuk dalam satu jenis produk tertentu itu standar halal jelas. Makanya tadi bahwa Bapak Ibu semua harus memastikan yang verifikasi semua bahan-bahannya itu sudah punya sertifikat halal. Kalau sudah punya sertifikat halal ini, maka mudah dalam proses pengajuan. Termasuk BPH. Bagaimana proses produksinya, produksi halalnya itu, apakah menggunakan teknologi, ya, suatu teknologi yang noris dengan yang middle risk atau low risk atau high risk itu berbeda dengan teknologi yang digunakan. Satu contoh saja. Satu contoh misalkan bakso. Ini bakso masuk kepada titik kritisnya tinggi. Itu masuk bisa middle risk atau high risk. Kenapa? Karena bakso itu bersumber dari daging. Daging itu punya titik kritis. Itu harus dilihat dari mana itu daging itu diperoleh.
Misalkan daging ayam. Daging ayam diperoleh dari pasar tradisional. Siapa yang menyembelih itu? Apakah proses penyembelihannya itu berdasarkan sanat? Atau penyembelihnya hanya sekedar ditusuk saja? Kemudian ditusuk, dilempar ke air panas, akhirnya mati air panas. Dan pastikan itu. Selama ini banyak auditor itu yang mencoba untuk menelusuri dengan pendekatan traceability itu, datanya itu untuk memastikan bahwa apakah ayam yang digunakan sebagai bahan dalam proses produksi itu adalah bersumber dari ayam yang punya sertifikat halal. Kalau tidak, maka bisa diragukan bahan tersebut atau ayam tersebut adalah tidak dipastikan kehalalannya. Karena selama ini memang kita banyak meragukan. Gitu. Coba kita lihat di pasar-pasar terdusnya, Masya Allah untuk ayam. Termasuk juga untuk daging. Dagingnya cuma dari mana? Misalnya dari RPH tertentu. Ini perlu telusuri apakah dalam proses penyembelihannya, penyembelihan punya Julaiha, virus sembelih halal yang sudah punya sertifikat dari Kementerian Pertanian di bawah Dirjen Peternakan atau mungkin di bawahnya di Dinas Peternakan atau Balai Besar Peternakan itu yang mengeluarkan Julaiha itu sendiri. Itu pasti kaitan dengan itu. Makanya itu harus kaitan dengan safety declaration ini menghindar dari itu semuanya. Jadi menghindar dari hal-hal yang seperti itu, tapi semua produknya adalah sederhana. Gitu. Adanya pendampingan BPH ini adalah merupakan sebagai bukti kehadiran sebagai fabrikator, validator untuk memastikan bahwa bahan-bahan itu adalah tidak berisiko, bahan-bahannya pasti halal, dibuktikan dengan sertifikat halal dari masing-masing bahan itu. Lanjut. Pernyataan pelaku usaha. Kriterianya adalah produk tidak berisiko, sebenarnya sampai tadi ada no risk, tidak berisiko, bahan sudah pasti halalnya, karena tadi itu bahannya sudah punya sertifikat halal. Kalau sudah punya sertifikat halal, sudah pasti kehalalnya produk itu atau bahan tersebut. Proses produksi dipastikan halalnya dan sederhana. Itulah beberapa kriteria dari pernyataan pelaku usaha itu. Maka akad atau ikrar halal pelaku usaha itu setelah lolos verifikasi oleh pendamping BPH itu baru dibuat. Sebelum lolos verifikasi atau validasi oleh para pendamping ini, maka tidak bisa dibuat sebuah pernyataan atau akad atau ikrar dari pelaku usaha itu. Lanjut. Persyaratan pelaku usaha. Persyaratan umumnya adalah belum pernah mendaftarkan fasilitasi sertifikat halal dan tidak sedang akan menerima fasilitasi sertifikat halal dari pihak lain. Ini persyaratannya. Jadi yang mendapatkan sertifikat saat ini murni fasilitasi yang diberikan oleh BPJPK. Kalau dia ganda, sedang mendapatkan fasilitasi dari dinas yang lain atau kementerian yang lain, maka tidak bisa ikut dalam fasilitasi yang diberikan oleh BPJPH. Seperti contoh program Sehati yang kemarin, sertifikat halal gratis itu, setelah kita coba melihat dari data yang masuk, disubmit, kemudian langsung diproses ke LPH, dan ternyata ada double data. Double data itu kita lihat dari NIB yang dimiliki oleh OSS. Ternyata memang setelah dicek, nampaknya ada yang double. Dia sudah sedang mengurus sertifikat halal dibantu oleh dinas tertentu dengan produk A, gitu. Dia juga mengajukan ke BPJPH dengan produk B, walaupun berbeda produknya, tapi sama-sama dibantu oleh pemerintah, gitu. Ada pemerintah pusat BPJPH, dinas di provinsi, maka tidak bisa. Harus salah satu dipilih walaupun berbeda produk, termasuk untuk sertifikat. Memiliki aspek legal nomor induk perusahaan NIB wajib mutlak. Hanya pastikan kepada ibu semuanya nanti NIB ini yang sudah terimigrasi data IB yang bila mana pelaku usaha punya NIB yang lama, harus diimigrasikan data terlebih dahulu dengan OSS, dengan NIB yang terbaru, dengan sistem terbaru yang berbasis OSIFO. Kalau masih menggunakan NIB lama, nanti dikhawatirkan pada saat masuk ke sistem begitu tidak masuk karena kita sudah terintegrasi dengan OSS. Memiliki modal usaha atau aset di bawah 2 miliar. 2 miliar. Jadi kalau 2 miliar ke atas maka tidak masuk kategori untuk masuk pasar UMK. Tapi kalau UMK yang pendekatan self declare atau reguler gitu, yang mendapatkan fasilitasi itu adalah modal usahanya atau asetnya di bawah 2 miliar.
dan sudah tercantum sebetulnya dalam NIB itu kaitan dengan modal usaha tersebut. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun. Untuk apa? Karena sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH 4 tahun. Jangan sampai kalau dia 1 tahun proses produksinya dan dia diberikan sertifikat dan dia berubah produksi dari produknya ke produk yang lain karena memang tidak laku, itu sayang sekali. Maka kalau sudah 3 tahun, paling tidak 3 tahun punya pengalaman lah. Jadi masyarakat sudah banyak yang membeli produk itu, berarti produknya berkualitas atau memang diingin oleh masyarakat, oleh publik sehingga bisa bertahan lama. Nah, 3 tahun itulah minimal persyaratan produk yang akan masuk ke fasilitasi untuk subdikri. Persyaratan khususnya memiliki fasilitas produksi dan atau outlet paling banyak satu outlet gitu. Jadi tidak banyak outlet 2, 3 tapi 1 outlet. Atau juga bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi. Jadi saat proses ini harus disampaikan ke BPJPH kaitan dengan foto produksi. Dan nanti juga akan dilihat oleh para pendamping nanti bagaimana sih proses produksinya. Tetapi untuk memenuhi dokumen yang ada perlu fotonya itu sendiri. Lanjut. Contoh format akad atau ikrar pernyataan pelaku usaha. Ini contohnya. Ya. Yang pertama jangan dibawa ini sebagai penanggung jawab produk halal. Nama siapa, perusahaannya apa, nama atau jenis produknya. Nama atau jenis produknya apa. Misalkan tadi jenis produknya adalah pisang goreng gitu. Atau keripik gitu ya. Keripik. Alamat instansinya di mana, teleponnya atau emailnya apa, terus tulis. Kemudian dengan ini menyatakan, 1, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalnya, 2, memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan, 3, menghasilkan produk yang dipastikan kehalalnya, dan semua informasi yang disampaikan dalam akad ikrar ini adalah benar. Apabila ditemukan dan atau dibuktikan adanya penipuan, pemalsuan atas informasi yang kami sampaikan, maka kami bersedia dikenakan dan menerima penerapan sanksi. Demikianlah akad ikrar pernyataan pelaku usaha ini kami buat untuk digunakan secara semestinya. Ini pernyataan pelaku usaha yang telah dibuat sebagai contoh format ini, yang dimana ini merupakan salah satu telah dirancang oleh Pusat Pembinaan dan Pengawasan. Kalaupun nanti juga ada masukan-masukan dari Bapak Ibu semua, silakan aja nanti komunikasikan dengan Pusat Pembinaan dan Pengawasan. Barangkali ada masukan-masukan yang lebih detail atau mungkin juga lebih simple, atau juga memasukkan bahasa-bahasa Islami dengan syahadatnya atau ikrar yang lain gitu ya. Boleh saja ada masukan sendiri. Next. Rekomendasi hasil verifikasi dan bagasi pendamping PPH. Betul. Jadi para pendamping ini nanti akan merekomendasikan tentang dari pernyataan pelaku usaha tersebut. Betul. Hasil verifikasi dan validasinya. Nama pendampingnya tentunya. Siapa namanya, jelas namanya sesuai dengan ijazah yang tertera. Instansi pendampingnya selama ini karena perguruan tinggi, ya perguruan tinggi A misalkan. Lalu di sini pendamping adalah Win Wali Songo, gitu ya. Nomor registrasi pendamping nanti sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Pengawasan, nomornya berapa, gitu. Kemudian rekomendasinya 1, bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kalian produk. Setelah diverifikasi, tadi ditanya proses kepada pelaku usahanya, mana bahannya? Oh, bahannya ini menggunakan terigu. Mana terigunya? Apakah sudah punya sertifikat halal? Mana sertifikat halalnya? Cari, ini minyak dari mana? Dari PT apa? Apakah sudah punya sertifikatnya? Buktikan sertifikat halalnya. Setelah itu maka Bapak pastikan, buat rekomendasi ini bahwa bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalal produk. Yang kedua, proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk, begitu. Misalkan produksinya menggunakan alatnya yang digunakan adalah tempat menggoreng. Ya, tempat menggoreng itu adalah
tidak digunakan menggunakan bahan-bahan yang lain selain bahan yang halal. Itu pastikan. Sebab boleh jadi apa? Di beberapa tempat tertentu bahwa produknya halal, tapi tempat proses produksinya atau alat yang digunakan untuk berproduksinya itu bercampur. Satu sisi dia menggunakan alat penggorengan yang digunakan bahan-bahan halal, tapi sisi yang lain saat atau digunakan juga itu menggunakan bahan-bahan yang non halal. Mungkin di wilayah tertentu ya. Kalau wilayah Jawa, insya Allah mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, gitu. Insya Allah saya kira mungkin bisa jadi terhindar dari hal itu. Tapi pastikan itu semuanya bahwa proses produksi yang dilakukan itu telah memenuhi persyaratan halal produk. 3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk. Jadi produknya yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan halal produk. Kemudian pelaku usaha dapat direkomendasikan untuk diberikan sertifikat halal. Setelah verifikasi, data lengkap, bahan sudah, prosesnya sudah direkomendasikan, semuanya sudah clear, maka diusulkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, rekomendasi tersebut adalah merupakan kewenangan dari para pendamping yang dibuat berdasarkan kepada fakta di lapangan setelah dilihat, setelah ditelusuri di lapangan, bahwa yakin memastikan bahwa ini terjamin kehalalannya dibuat rekomendasi itu. Lanjut. Itulah beberapa informasi-informasi dari pelatihan pendampingan ini, dan tentunya Bapak Ibu semuanya tinggal mengikuti sampai tuntas, dan mudah-mudahan dari proses pelatihan ini banyak ilmu-ilmu yang diperoleh sehingga mendapatkan sebuah hazanah referensi bagi Bapak Ibu semua akan tugas dan fungsi semakin melebar, semakin meluas, sebab pelaku usaha itu luar biasa begitu banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang perlu dukungan, perlu support, perlu bimbingan, perlu edukasi, perlu sosialisasi dari kita sebagai petugas di lapangan yang mendapatkan tugas amanah yang luar biasa ini. Insya Allah dengan niat billahi ta'ala, prosesnya adalah proses bismillah, dan target kita adalah berkilah, maka apa yang akan dicapai oleh Bapak semua ini pasti akan mendapatkan bimbingan, dan dalam prosesnya pasti akan mudah dan lancar, dan tentunya insya Allah saya yakin dengan kapasitas para penyuluh yang dilatih ini akan mudah dan lancar dalam mendapatkan pelaku usaha ini untuk bisa mendapatkan sertifikat. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materi yang sudah diberikan. Pak Sukandar, mohon izin masih ada waktu sekitar 5 menit. Apakah mau ada sesi tanya jawab? Silakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Yang pertama dari Pak Mubashir. Silakan Pak Mubashir. Pak Mubashir. Atau yang selanjutnya dari Pak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kepada kami standar antara kalau yang ada di CPH itu karena masih belum atau dijelaskan karena terus logiknya berbeda antara dengan BPJS sehingga orang ini verifikasi dan diverifikasi dengan pendamping ini terus ada terus yang kedua kalau misalnya ada verifikasi terus disitu ada sebuah tapi misalnya mungkin di dalamnya itu
Ya, ini masih belum paham juga. Jadi kita kesalahan ini untuk saat ini sebenarnya kita kalau di luar satu pintu oleh BPPA dulu memang yang akan dilakukan ini kemudian itu memberikan tugas kepada MUI dan MUI mendirikan sekolah mereka untuk menyelenggarakan program halal. Nah, dengan dinamika dan prioritas yang ada, baik hari ini sejak 2014, kita akan menyampaikan adanya undang-undang sebelah tahun 2020 tentang kerja, gitu. Sehingga untuk sertifikat halal itu ditangani oleh pemerintah, yaitu dan BPPT ya kalau dulu beliau mengungkapkan yang privasinya dan menghadirkan produk pendapatan auditornya yang mengeluarkan sertifikatnya satu pintu. Kalau sekarang tidak, BPPT mengeluarkan sertifikat halal ini 3 aktor. Yang pertama adalah BPPT. Semua dokumen pengajuan masuk ke BPPT. Tidak ada pintu-pintu lain melalui proses halal dengan menggunakan laman PSP dan halal.org. Itu pintu ya. Nanti oleh BPPT ini diverifikasi, gitu ya, verifikasi, kemudian masuk ke MUI. Nah, kalau ada yang kalau sertifikat MUI ya setelah sakral disepakati bersama oleh tim pendamping merekomendasikan, kemudian tim penelitian BPPT nanti akan memberikan kepada itu untuk dipakwakan. Jadi peran manusia manusia dalam komisi fatwa itu adalah bukan mengeluarkan sertifikat halal, tapi mengeluarkan adalah ketetapan halal. Ketetapan halal merupakan sebagai sifat yang dikeluarkan komisi fatwa atau manusia manusia. Dan fatwa halal itu atau ketetapan halal itu kemudian nanti diserahkan ke BPPT dan sedang dibangun sistemnya. Kalau kita sudah siap menyiapkannya, namun MUI ini kalau itu langsung serahkan ke BPPT, BPPT segera menerbitkan sertifikat halal berdasarkan kepada ketetapan halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi sertifikat halal itu dikeluarkan oleh BPPT, tapi fatwanya adalah kapasitasnya terutama. Jadi akan dikembalikan pada dalam posisi sebagai buat fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa sendiri. Gitu. Kalau yang reguler pengajuan masuk ke BPJP kemudian memverifikasi, dari verifikasi itu nanti keluar STPD. STPD surat tanda terima dokumen dari STPD dikeluarkan itu nanti pelaku usaha memilih LPH, ada 3 LPH. Ada LPH MUI, ada Skopido, ada Soko Indonesia. Nanti LPH melaksanakan tugasan selama 15 hari audit, hasil audit dilaporkan ke komisi fatwa dengan diteruskan ke BPJP sama. Kemudian MUI melaksanakan fatwanya atau sidang fatwa, keluarlah ke ketetapan halal. Ketetapan halal serahkan ke BPJP menerbitkan sertifikat halal. Sambil sama. Hanya kalau di declare adalah pendamping, kalau di reguler adanya auditor halal. Masing-masing punya tugas dan fungsi, karena memang masing-masing juga yang lokus bahan produksinya adalah berbeda antara yang reguler dengan yang declare. Itu ya Pak Muhammad ya, Semarang. Dan terkait dengan tadi, kaitan dengan logo, karena sekarang masa transisi, dan masa transisi ini tentunya kita melihat dari para pelaku usaha. Pelaku usaha itu kan sudah membuat kemasan itu sudah sekian ribu ya, banyak sekali. Maka logonya kan sudah dibuat, logo MUI.
Maka kita juga memiliki sebuah empati, jangan sampai kita juga mengorbankan kerugian pelaku usaha. Maka masa transisi ini masih menggunakan logo halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Akan tetapi nanti sudah otomatis kan negara, gitu ya. Sertifikat juga adalah sudah berlogo Garuda, maka otomatis juga nanti untuk logo halalnya kami sudah siapkan. Ini tinggal nanti mungkin pada saatnya akan launching untuk logo halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai atas nama pemerintah. Ya. Dan ada pun kaitan dengan ada sebuah warung kemudian juga memiliki sesuatu yang najis tadi anjing begitu ya. Dipastikan tadi di tempat proses produksinya dan bahannya. Kalau bahan-bahannya itu misalkan bahannya dipastikan ini higienitasnya, kemudian juga tidak mungkin bercampur akibat ada anjing misalkan, atau mungkin bahannya dikeringkan tempat-tempat yang terbuka misalkan, itu kan biasanya dibisingin anjing, dilewatin anjing, atau dimakan anjing. Itu pastikan kalau itu jelas-jelas memang sudah ada seperti itu juga kapasitasnya bukan tugas pendamping untuk verifikasi. Itu bahan-bahan tidak layak untuk verifikasi. Gitu ya. Itu merupakan tugas. Oleh karena itu mungkin nanti tinggal ada negosiasi, koordinasi, dan mungkin nanti ada pendekatan persuasif lah dengan pelaku usaha yang sudah semacam itu, agar jangan sampai bahan-bahan yang disediakan untuk proses produksinya itu ada terkontaminasi lah dengan bahan-bahan najis atau juga terpengaruh dengan hal ini. Itu ya Pak Muhammad ya. Baik, terima kasih wawasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya masih banyak ini Pak pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa dimasukkan ke grup aja, nanti saya lihat dan akan dicoba dikumpulkan untuk dijawab ya Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu, sehingga Pak Sukandar sekarang harus digantikan dengan pemateri yang berikutnya. Terima kasih banyak Pak Sukandar untuk materi yang telah diberikan. Oke, ada kata-kata penutup Pak sebelum kita beralih ke materi berikutnya. Saya menyampaikan selamat dan para pejuang-pejuang halal ini para usaha ini orang-orang soleha. Doakan kami di BPJPH dan kami akan mendoakan Bapak Ibu semua agar semua proses yang dijalankan untuk program studi ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh kita semuanya. Amin. Selamat berjuang dan Allah akan menjadi sebagai investasi ukhrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukandar. Pak Sukandar diperkenankan bisa meninggalkan ruang meeting. Ya. Ya. Bapak Ibu, kita masuk ke materi berikutnya. Untuk pemateri berikutnya ada Mbak Anggraini Wulansari. Mbak Wulan sudah bisa bergabung, Mbak Wulan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu Pak narasumber kita berikutnya. Beliau adalah bernama lengkap Anggraini Wulansari. Tempat tanggal lahirnya di Jakarta 15 September 1996. Nah, beliau ini berposisi sebagai auditor halal pada PT Surveyor Indonesia. Nah, jadi sekarang untuk masalah lembaga penjamin halal ini tidak hanya LPPOM MUI saja Pak, tetapi ada juga dari Surveyor dan juga Sukovindo yang bisa menjadi opsi atau pilihan lain Bapak Ibu pelaku usaha, maksud saya dalam audit halal. Beliau pendidikan terakhirnya S1 Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Mbak Anggraini Wulansari atau biasa disapa Mbak Wulan ya, untuk menyampaikan materinya. Untuk sesi ini kita nanti sampai jam 12 ya Mbak Wulan. Nanti akan dilanjut kembali di jam 13.00. Silakan Mbak Wulan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Rendo untuk perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masya Allah nih,
Saya kaget nih, banyak banget pesertanya. Jadi salam kenal sebelumnya. Perkenalkan nama saya Wulan, Bapak Ibu bisa panggil saya Wulan. Di sini berkesempatan nih untuk berdiskusi bersama ya Bapak Ibu ya, berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu untuk materi selanjutnya tadi yang melanjutkan Pak Sukandar. Pak Sukandar sudah menyampaikan paparannya tadi dan saya mungkin melanjutkan untuk ke paparan selanjutnya di kriteria atau tentang ketentuan bahan. Nah, Bapak Ibu di sini nih sepertinya tersebar di seluruh Indonesia ya, saya lihat sudah meluangkan waktunya untuk pelaksanaan pelatihan pendamping PPH ya Bapak Ibu yang nantinya akan dipersiapkan untuk mendampingi para pelaku usaha pada proses declare seperti itu. Ini antusias dan semangatnya nih luar biasa nih, saya lihat Bapak Ibu di satu persatu nih di di kameranya. Baik, mungkin karena nanti kita akan terpotong istirahat ya Bapak Ibu ya di jam 12. Saya akan mungkin intro dulu nih. Ini kita masuk ke materi terkait ketentuan bahan dalam proses PPH, di mana bahan itu adalah aspek yang sangat kritis ya bagi pelaku usaha di produknya. Tapi memang nantinya Bapak Ibu sebagai pendamping PPH itu memang harus menekankan di bahan, karena itu nanti yang akan menjadi poinnya para auditor seperti itu juga. Nah, ini sama Bapak Ibu nanti juga kan akan memverifikasi bahan ya, itu karena bahan itu dia itu harus sesuai ketentuan ya, menyesuaikan dengan fatwa. Kemudian Bapak Ibu juga harus tahu bahan itu nantinya diprosesnya seperti apa, asal muasalnya dari mana seperti itu. Nah, ini itu saya pun belum paham ya terkait masalah bahan. Tapi itu nanti akan seiring berjalan waktu Bapak Ibu akan menguasai begitu berhadapan dengan banyaknya bahan yang nanti akan ketemu, karena bahan ini itu harus terus belajar, harus terus dicari tahu ini bahan apa, dari apa buatnya seperti itu. Jadi tapi memang di ketentuan bahan yang paling penting adalah mengetahui dulu terkait apa yang sudah ditentukan oleh Fatwa MUI. Jadi nanti pasti akan seiring berjalannya waktu jam terbang Bapak Ibu pendamping di sini sudah semakin tinggi, itu akan otomatis gitu ya Bapak Ibu untuk mulai paham dan mengkritisi terkait bahan seperti itu. Oke, baik. Saya coba share untuk materinya. Mungkin Ridho untuk share materi belum disable. Oke, bentar. Oke Mbak, silakan. Terima kasih. Sudah terlihat slide-nya ya? Sudah. Belum ya? Sudah, Slide-nya sudah ya, Bapak Ibu ya. Sudah. Oke, jadi materinya adalah ketentuan bahan dalam proses produk halal. Nah, di Al-Quran sudah diperintahkan ya Bapak Ibu ya, di surat Al-Baqarah 68, yaitu memang kita manusia ini dianjurkan untuk memakan makanan yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan jangan kamu mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata baginya. Jadi kita tuh udah diperintahkan Bapak Ibu, halalan thayyiban. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya. Baik halal itu untuk memberi manfaat ya dari apa yang kita makan, dan thayyib itu lebih ke keamanannya, kualitas makanan tersebut seperti itu. Jadi kenapa sih kita tuh harus makan makanan yang halal, karena itu yang nantinya menentukan kualitas diri kita. Oh ya, mungkin Bapak Ibu yang belum diingat bisa minta tolong diingat dahulu. Jadi kenapa sih kita tuh harus makan makanan yang halal, karena itu yang nantinya akan memberikan dampak baik untuk diri kita seperti itu. Untuk menjaga konsistensi dalam menjaga makanan yang halal itu berat Bapak Ibu, itu luar biasa beratnya. Tapi
Mungkin Pak Rido bisa dibantu buat Bapak Ibu yang belum punya. Coba sebentar ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini di Indonesia itu harusnya lebih lebih aware ya terhadap masalah halal. Tapi kita memang di Indonesia ini juga sudah sudah jelas selama ini sudah di sejak 30 tahun ya di Indonesia itu sudah ada yang namanya sertifikasi halal. Nah, itu adalah untuk memberikan rasa aman rasa aman bagi para konsumen. Ini nanti pasti Bapak Ibu pendamping halal itu akan mendapatkan banyak pertanyaan dari para pelaku usaha. Kenapa sih? Kenapa harus halal gitu? Sedangkan yang haram lebih sedikit gitu. Kenapa harus yang halal yang disertifikasi dengan proses yang rumit seperti itu ya? Karena halal itu adalah sebagai jaminan orang sekarang itu lebih aware terhadap makanan yang halal. Karena kalau udah yang ada yang jelas, sudah ada yang pasti, kenapa yang nggak pasti seperti itu? Jadi dan halal itu perlu juga harus diketahui ya terkait asal usulnya. Jadi kalau saya sebagai auditor itu sekarang sudah tidak bisa Bapak Ibu untuk menjudge suatu makanan, minuman ataupun produk. Oh ini haram nih, ini halal nih, itu nggak bisa. Sebagai auditor nantinya bagi para pendamping halal itu juga tidak bisa nih menjustifikasi. Karena apa? Karena kita itu belum tahu buktinya, belum tahu ini bukti, oh ini haram nih, nggak bisa dimakan, itu nggak bisa. Ini halal seperti itu. Tahu dari mana halal? Apa jaminannya? Jadi semua makanan itu sekarang itu adalah syubhat, ya, atau samar-samar, meragukan. Tadi kalau misalnya ada yang pasti, kenapa harus yang nggak jelas, atau yang syubhat, atau bahkan yang haram seperti itu. Jadi semua kondisinya produk bahan yang banyak beredar di Indonesia adalah syubhat. Nah, dan alhamdulillah kita itu tinggal di Indonesia Bapak Ibu. Teman-teman kita yang di luar negeri itu lebih berat lagi tantangannya. Lebih berat lagi tantangannya dalam mendapatkan makanan yang halal. Ya, kalau dulu teman saya diskusi sama saya, aduh saya susah banget nih nyari makanan halal di sini. Karena tidak ada jaminan seperti itu ya, dengan kondisi budaya dan lingkungan yang lebih liberal, yang tidak ada bisa menjamin di mana di luar negeri itu peternakan babi itu lebih banyak ya. Jadi kalau di luar negeri mungkin ya lebih ke ya udah bismillahirrahmanirrahim, saya berserah pada Allah, makanan yang saya makan ini bisa memberikan manfaat bagi tubuh saya dan tidak mengandung yang haram. Tapi di Indonesia kita difasilitasi oleh pemerintah seperti itu ya. Sekarang juga semakin banyak, semakin gencar untuk menjadikan, karena Indonesia ini negara muslim yang masa kita kalah sama negara yang masyarakatnya mayoritas muslim, tapi mereka bisa memproduksi produk yang lebih banyak jaminan halalnya dibanding Indonesia waktu itu. Oke, selanjutnya, nah itu tadi. Jadi makanan itu yang pertama adalah layak, aman dan halal ya. Karena belum tentu makanan ini layak tapi ada yang nggak aman seperti itu. Dia layak makan tapi dia nggak halal. Jadi 3 aspek ini tidak bisa dipisahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian makanan itu terbagi menjadi makanan segar, makanan olahan, makanan siap saji, dan juga makanan jajanan. Nah, ini makanan-makanan yang banyak beredar di Indonesia itu harus dipastikan Ibu bahwa tidak tercemar atau terkontaminasi dari bahaya biologis, bahaya kimia, atau bahaya fisik. Nah, kalau misalnya bahan itu terkontaminasi, 3 aspek ini, biologis, kimia, atau fisik, itu akan menjadi tidak aman dan tidak halal untuk dikonsumsi. Nah, jadi bahan-bahan ini harus diproses dengan cara-cara yang halal ya, dan berasal dari bahan yang halal juga. Jadi kalau babi itu udah jelas ya, sudah tertulis mereka adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi. Jadi ini karena kita itu kalau kenapa sih dulu mungkin ada yang tanya kenapa sih babi itu haram? Kenapa? Karena dia itu memberikan mudarat ya bagi kesehatan. Itu sudah terbukti dari segi sains, banyak bakterinya, banyak lingkungan hidupnya si
babi ini juga kan di lumpur, karena apa aja kotor seperti itu. Jadi dia juga isi isi dalamnya itu juga kotor gitu. Jadi ketika begitu dikonsumsi itu juga memberikan dampak yang buruk. Saya pernah juga ada pertanyaan, tapi gimana kalau misalnya babi ini di luar negeri itu kan diternak dalam keadaan yang bersih, diberi makan yang bernutrisi seperti itu ya. Tapi baik lagi itu sudah perintah Allah bahwa babi itu haram untuk dikonsumsi. Nah, jadi memang babi ini juga merupakan ujian kan, ujian bagi para manusia, bagi para makhluk yang hidup di muka bumi ini bahwa dia perintah Allah haramkan babi walaupun dia hidupnya bersih, dia dirawat, dia diberikan makanan yang bernutrisi seperti itu. Tapi sudah tertulis di Al-Quran bahwa babi itu haram untuk dikonsumsi. Dan tadi juga karena memang walaupun babi itu sudah dibesarkan di lingkungan yang bersih, diternak seperti itu ya, tetap itu dia penelitian itu juga menyampaikan bahwa masih ada kandungan apa ya bakteri yang memang dia hidup gitu di dalam tubuh babi ini. Nah, kemudian kita masuk ke tadi ya masalah kontaminan atau cemaran gitu ya yang bisa ada di bahan makanan itu pertama karena mikroba. Nah, ini karena apa? Karena rendahnya kondisi hygiene atau sanitasi. Mungkin dulu banyak yang mikir, ini makanan udah jatuh nih 5 menit, boleh lah masih dimakan gitu ya, ya mungkin atau anak-anaknya nih nggak apa-apa bu, ini masih 5 menit belum jatuh 5 menit gitu masih dimakan saya roti gitu ya jatuh. Nah, tapi sebetulnya karena itu sudah menyentuh permukaan lain yang apa namanya kotor, itu mikroba itu bisa langsung mikroba itu terdiri dari bakteri, jamur, virus itu bisa langsung menyebar seperti itu Bapak Ibu. Atau yang dibuat dari contohnya minuman dari es gitu ya, minuman es itu dibuat dari air yang mentah yang tidak diolah, itu banyak bakteri yang namanya E. coli yang bisa menyebabkan seseorang itu diare seperti itu karena kontaminan mikroba. Nah, selanjutnya ini adalah kontaminan dari biologis makhluk hidup ya, seperti tikus, kecoa, lalat. Jadi ini karena itu tadi masih masalah kebersihan sanitasi. Nah, ini kalau misalnya berkaitan dengan halal, biasanya itu harus dipastikan juga bahan penyimpanannya. Penyimpanan bahan ini tuh gimana sih? Apakah dia ditutup di dalam kotak atau ya dibiarin di bawah, di lantai, di tanah seperti itu. Nah, itu kan kalau misalnya ada tikus, apalagi kan apa ya, kotoran tikus gitu ya, itu adalah najis ya Bapak Ibu. Dan itu makan produk yang halal adalah produk yang tidak terkontaminasi najis. Nah, ini jadi penting untuk menjadi perhatian. Selain tikus, misalnya di rumah punya hewan peliharaan, nah kucingnya itu bandel gitu ya, buang air sembarangan, itu juga bisa mengontaminasi dan itu bisa menyebabkan bahan itu yang bahan halal itu bisa terkontaminasi najis. Kalau untuk kontaminasi fisik, ini biasanya dia seperti batu, kerikil, debu ya, misalnya yang ada di pinggir jalan itu tidak apa kemasannya tidak hygiene, tidak bisa menangani produk tersebut dengan aman, itu nanti juga akan memberikan dampak terhadap tubuh karena kita makan makanan yang terkontaminasi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bahan dalam proses PPH lain itu menjadi bagian itu adalah bahan baku, bahan olahan, dan juga bahan penolong. Nah, bahan-bahan ini jadi Bapak Ibu halal itu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang halal itu adalah bahan-bahan dari tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan yang memang dia adalah bahan hasil bumi, bahan mentah, bahan raw material. Itu dulu mungkin dipahami. Nah, kemudian bahan kimiawi, bahan-bahan kimiawi, bahan-bahan hasil tambang itu udah jelas halalnya. Nah, kemudian yang haram itu juga jelas ya sesuai dengan Al-Quran, hadis.
fatwa ulama seperti itu. Mulai dari babi, kemudian juga binatang buas, binatang bersari, binatang yang hidup di alam seperti itu. Jadi ini adalah disebabkan menjadi bahan-bahan itu. Nah, kalau bahan-bahan itu kalau misalnya pendamping menjadi pendamping PPH itu harus mengidentifikasi oh ini bahan baku itu adalah yang sebagian besar digunakan yang untuk proses produksi produk tersebut seperti itu. Jadi itu misalnya dia pakai apa namanya sayur-sayuran, kemudian buah-buahan seperti itu ya, itu di bahan baku. Nah, kemudian yang kedua bahan olahan, ini adalah bahan hasil proses pengolahan. Jadi bahan olahan, contoh misalnya bapak ibu bikin kebab ya, bikin kebab, tapi itu kan dia pakai daging asap itu sudah diolah juga sebelumnya seperti itu. Jadi pakai lagi untuk membuat produk yang baru adalah bahan olahan. Kemudian ini adalah bahan tambahan, biasanya dia ditambahkan dalam posisi yang kecil hanya untuk memberikan rasa, warna, tekstur atau meningkatkan gizinya. Biasanya bahan-bahan itu ya seperti garam, ada rasa, atau jamur sekarang juga ya, itu adalah masuknya bahan tambahan atau pewarna, kemudian nanti bisa ditambah vitamin ya. Biasanya untuk produk-produk sekarang tuh banyak yang menambahkan vitamin kayak minyak aja sekarang udah ada sertifikasi vitamin A, udah ada vitamin sekarang untuk meningkatkan nilai jual. Jadi sekarang banyak produk-produk yang menggunakan bahan tambahan. Nah, bahan tambahan sendiri itu juga banyak kebutuhan ibu. Jadi warna atau manis deh. Pemanis itu ada glukosa, ada fruktosa. Jadi bahan tambahan ini kita juga soalnya bahan-bahan yang aman, ya dari segi keamanan. Kalau misalnya kadang kan pelaku usaha ini dia nggak tahu ya, hanya biasa di daerah ada namanya yang kayak lupa formasi, misalnya dia bikin produk belum namanya belum apa pun bahan ini saya tambahin gula supaya lebih namanya awet. Nah, itu kan misalnya formalin seperti itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai bahan tambahan yang memang aman seperti itu. Jadi itu juga harusnya Bapak Ibu pastikan ya. Kemudian atau pewarna itu juga apa namanya yang misalnya tidak memakai pewarna produk ini kan seperti itu. Kemudian ada bahan yang diperlukan untuk proses produksi tapi hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi kalau bahan baku ibu itu tidak ada di produk akhirnya, tidak muncul di produk akhirnya. Contoh, misalnya Bapak Ibu ada verifikasi perusahaan dia produknya adalah sate itu kan dia bahan bakunya dari daging pastinya, nanti bahan tambahannya dia pakai misalnya ada bumbunya, agarnya. Nah, ini ada bahan penolong. Biasanya itu menggunakan daun pepaya nah, untuk proses supaya dia untuk melembutkan tekstur dari daging. Tapi kan di akhir dia tidak ikut gitu di produk akhirnya daun pepaya itu seperti itu. Jadi definisi dari bahan atau kalau di proses kimiawi itu bahan penolong itu lebih ke enzim yang yang digunakan untuk mempercepat reaksi dari pencampuran bahan. Atau bahan-bahan bisa jadi ada yang pakai alkohol ya, itu juga harus dipastikan. Mereka pasti bilangnya kalau alkohol ini kan nanti menguap gitu ya. Nah itu juga apakah iya betul menguap gitu, dan kalau menguap kadar airnya itu berapa sih seperti itu. Nah selanjutnya ini adalah ketentuan terkait bahan ya Bapak Ibu ya. Jadi bahan yang digunakan dalam proses produksi halal ini yang pertama ini bisa ada misalnya daging, ayam, kemudian kalau ikan itu udah jelas halal Bapak Ibu ya. Jadi
hewan yang pada dasarnya halal itu kalau misalnya kita ketahui semua hasil laut apapun itu adalah halal. Nah, kemudian seperti yang diharapkan adalah itu darah, bangkai, babi atau hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Jadi ini nantinya untuk hewan ini, untuk produk daging, ayam, seperti itu, Bapak Ibu harus memastikan bahwa mereka didukung oleh sertifikat halal. Ya, jadi nggak bisa nih asal pakai daging. Saya beli di pasar yang jualan tuh udah haji seperti itu. Iya, yang jualan udah haji, tapi apakah daging itu sudah dipastikan kehalalannya dengan ditunjukkan sertifikat halal seperti ya Bapak Ibu. Jadi kalau auditor atau nanti pendamping juga harus memverifikasi ini tidak bisa kalau misalnya daging ini yang digunakan kayak daging ayam, tapi dia nggak ada sertifikat halalnya. Nah itu nggak ada jaminan untuk memastikan bahwa ini daging ayam disembelih sesuai syariat seperti itu. Karena kalau rumah potongan hewan atau rumah potong ayam yang sudah mendapatkan sertifikat halal itu berarti pertama mereka sudah memiliki juleha ya juru sembelih halal yang sudah kompeten. Kemudian mereka juga sudah mendapatkan sertifikasi halal yang menyatakan bahwa menunjukkan bahwa ya prosedur yang mereka lakukan itu sudah sesuai seperti itu. Atau oke, dia dari RPH, dia jualan daging yang punya muslim, sudah haji seperti itu. Tapi ini adalah unsur kehatian dan kepastian Bapak Ibu. Sebagai pendapat halal ini nanti harus memastikan, karena kalau misalnya diperhatikan tekstur dari daging babi dan juga daging sapi itu mirip Bapak Ibu. Kalau mereka tidak bisa memberikan bukti dari bahan daging yang mereka gunakan, itu nanti jatuhnya akan dilakukan uji lab. Nantinya kan Bapak Ibu Bapak Ibu pendamping ini nantinya mungkin akan menghadapi bahan-bahan yang kritis seperti itu. Atau nantinya untuk safety class sebenarnya diarahkan untuk ke bahan-bahan yang low risk ataupun no risk. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah tumbuhan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tumbuh-tumbuhan itu yang dalam bentuk segar ataupun dalam bentuk kering itu adalah halal ya Bapak Ibu ya. Kecuali yang memabukkan dan akan membahayakan kesehatan. Jadi kalau tumbuhan itu kering, kemudian dia tidak diproses tambahan, itu bisa digunakan dan sudah jelas kehalalannya. Contoh misalnya jeruk gitu ya, jeruk kan terus dibikin jus ya, Ibu. Dia bentuknya jus terus dibikinnya dari jeruk aja, buah jeruk gitu. Nah itu kan sudah jelas kehalalannya. Tapi kalau misalnya produknya ada tambahan lain ya, tambahan lain itu yang harus perlu dipastikan lagi tambahan lainnya. Atau misalnya dia itu adalah kopi ya, menggunakan biji kopi. Nah biji kopi ini itu sudah jelas kehalalannya pasti Bapak. Tapi pertama nanti dilihat lagi asal biji kopinya ini dari mana ya gitu. Biji kopi, saya dapat biji kopi dari Sulawesi Selatan misalnya, dari Manado. Nah perlu dilihat aspeknya. Oke, ini bahan tumbuhan, tapi asalnya dari Sulawesi. Nah itu Bapak Ibu bisa melihat atau mengidentifikasi di sana itu banyak masyarakat yang agamanya Kristen seperti itu ya, karena kebanyakan di daerah Sulawesi kan bisa di Manado. Nah itu perlu dilihat, dan di sana juga banyak babi yang berkeliaran ya Bapak Ibu. Saya pernah ke Sulawesi dan itu memang banyak gitu ya berkeliaran. Nah ini perlu dipastikan nih, ini proses kopi di sana setelah panen apakah di sumbernya itu ya asal dihakar gitu ya, dan bersama misalnya yang punya di sana petaninya punya pelihara babi seperti itu. Nah jadi itu harus ditelusuri sampai sana walaupun dia hanya halal dari penggunaan biji kopi tuh. Nah kemudian ini adalah dicoba dan atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, dan juga proses rekayasa genetik. Jadi bahan-bahan yang berasal dari dicoba, bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik diharapkan jika pada proses pertumbuhan dan
mengandung dan atau terkontaminasi dengan bahan yang mengandung. Ini agak sulit kalau misalnya sudah ranahnya mikrobial. Contoh, produk dia ini adalah kombucha. Mungkin Bapak Ibu masih asing dengan produk kombucha ya. Produk kombucha ini adalah teh yang difermentasi seperti itu ya. Nah, dia ini nantinya perlu diketahui dia kalau di produk mikrobiologi atau mikrobial itu bahan-bahannya itu pasti mereka punya namanya kultur mikrobaik. Biasanya ini mikrobaik ya Bapak Ibu yang biasanya kayak untuk buat fermentasi pembuatan tempe, rasa atau tape seperti itu. Nah, kultur ini itu perlu diketahui nih dia dulunya ditumbuhkannya di media yang seperti apa, seperti itu. Jadi media pertumbuhan kultur atau bakteri itu biasanya ini kalau bakteri atau mikroba itu mereka tuh juga makan mereka tuh makan protein. Jadi media pertumbuhan itu harus mengandung banyak protein. Media pertumbuhan bakteri si mikroba ini harus banyak protein. Nah, media itu biasanya namanya adalah pepton. Ya, Bapak Ibu, jadi dia itu namanya pepton. Nah, pepton ini itu harus diketahui ya klausulnya. Apakah dia terdiri dari protein hewan haram atau hewan halal seperti sapi. Biasanya pepton itu bisa berasal dari babi ataupun dari sapi. Nah, itu tadi. Walaupun nantinya dia terpisah ya, tapi itu tetap dari ketertelusuran bahan itu dia terkontaminasi dengan bahan haram. Kalau masuk ke bahan yang seperti mikrobial ini memang sudah kompleks seperti itu. Nah, kemudian ketentuan bahan menurut fatwa MUI ya. Jadi fatwa MUI itu sudah mengeluarkan fatwa terkait yang sudah menjelaskan kalau ini ada fatwa berarti ya memang itu tidak bisa gitu ya digunakan. Nah, ini mulai dari babi, anjing dan turunannya, kemudian hewan yang meskipun tidak sesuai syariat Islam seperti itu Bapak Ibu. Seperti tadi ayam di pasar kan kita tidak tahu apakah mereka itu menyembelihnya sesuai syariat Islam atau asal potong seperti itu. Kemudian bangkai kecuali ikan dan belalang. Kemudian ini hewan buas ya yang bertaring, yang memiliki gading seperti itu. Ini haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang bercakar tajam itu juga. Kemudian ini hewan yang dan juga hewan berbisa seperti itu. Kemudian nih hewan menjadikan seperti kadal, serangga ya. Nah, kemudian ini juga ada di pasal 8 hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam seperti itu. Kemudian ini ada juga keledai dan bagal. Kalau bagal ini adalah dia persilangan antara kedelai dan kuda ya. Selanjutnya ini adalah hewan yang mati lepas kemudian atau tercekik seperti itu yang dipukul seperti diberikan dengan buah seperti itu. Kemudian ini ada hewan ternak yang sengaja dan terus-menerus diberi makan dengan bahan berbahaya atau makanan tunai. Jadi perlu diketahui juga Bapak Ibu untuk hewan ternak ini juga nantinya perlu ditelusuri makanannya dikasihnya apa sih ya, apakah makanannya itu juga berasal dari bahan yang haram atau tidak. Kemudian ini semua jenis hewan air beracun, kemudian hewan amfibi, kemudian itu tumbuhan berbahaya dan juga beracun. Selanjutnya ini semua jenis darah dan produknya ya Bapak Ibu. Kemudian ini madu dipolon yang berasal dari tumbuhan yang beracun atau berbahaya. Sebetulnya kalau madu dipolon royal blood ini halal, cuma disebutkan jika dia berasal dari tumbuhan yang beracun atau berbahaya dia menjadi haram sesuai fatwa MUI. Kemudian ini bahan yang berasal dari industri khamr atau mengandung khamr. Ini tuh asal usulnya minuman beralkohol ya. Ibu itu disebutkan adalah khamr. Jadi kalau alkohol perlu diketahui juga alkohol itu ada yang dibuat secara sintetis atau secara teknis. Dan memang dia peruntukannya itu bukan untuk khamr Bapak Ibu. Nah, kalau di sini yang disebutkan dalam fatwa MUI itu adalah
yang berasal dari industri hammer yang diolah lagi biasanya. Nah, kemudian ada mikroorganisme yang diproduksi menggunakan kultur media yang berasal dari bahan tidak halal ya. Jadi sudah saya coba jelaskan sebelumnya. Dan ini semua bahan dalam proses produksi halal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, termasuk proses pembuatan dan juga pengelolaan. Oke, masih ada waktu. Nah, selanjutnya ini adalah identifikasi titik kritis Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud titik kritis adalah tempat yang paling sering muncul sebagai penyebab masuknya bahan haram atau najis ke dalam tubuh. Karena ketika ini masih di dalam proses bahan, titik kritis suatu bahan adalah yang perlu Bapak Ibu nanti ketahui adalah ini dibuatnya ada unsur hewannya atau enggak bahan yang digunakan. Itu paling bisa kelihatan dari bahan saat Bapak Ibu ceknya suatu bahan, dilihat nih dia mungkin ini nggak sih ada tercampur dengan bahan yang dari unsur hewani. Karena kalau misalnya bahan itu sudah mengandung unsur hewani, itu pasti perlu dipastikan ini dari hewan apa seperti ya. Kemudian proses produksi. Untuk proses produksi itu titik kritis biasanya ada di proses pencampuran. Ya. Kemudian kalau misalnya gula, Ibu, di proses pembuatan gula itu ada namanya proses atau pemutihan gula. Nah, di situ bahan yang dipakai adalah karbon aktif atau arang aktif ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu dipastikan dari mana sih karbon aktif ini. Nah, kemarin itu saya sempat ada usaha yang dia itu produknya air mineral dalam kemasan. Air mineral dalam kemasan itu dia air kemasan ya, yang biasanya nah kemudian air kemasan itu kritis loh kan. Kenapa kritis? Karena dalam proses pencernaan air itu menggunakan karbon aktif. Karbon aktif ini apa sih? Dia adalah bahannya yang untuk mengerti, bahkan untuk pencernaan, pemutihan. Saya tanya nih sama pelaku usaha, Bapak Ibu, ini pakai karbon aktifnya? Iya, Pak, pakai karbon aktif. Karbon aktifnya terbuat dari apa? Saya tanya. Dari kurang kelapa, Mbak. Oh, jaminannya buktinya mana ya? Nah, karbon aktif ini adalah suatu bahan yang banyak dipakai, kemudian itu kritis karena asal usulnya itu karbon aktif itu bisa dari tulang hewan, makanya itu perlu dipastikan terkait kalau bahannya Bapak Ibu. Kalau misalnya seperti gula, air dalam kemasan itu pasti pakai karbon aktif. Nah, kemarin usaha itu dia pakai tempurung kelapa Mbak, pakai kayak itu saya butuh bukti jaminan sertifikat kalau dari karbon aktif yang digunakan. Akhirnya dia memberikan seperti itu. Itu tadi Bapak Ibu kalau misalnya gula. Jadi kalau gula itu walaupun gula kemasan, Bapak Ibu harus pastikan bahwa gula itu sudah bersertifikat halal. Karena kalau ditelusuri ke dalamnya itu dia adalah menggunakan karbon aktif itu yang bisa berasal dari tulang hewan. Kemudian penyimpanan dan kuota ini pastikan harus terbebas dari kontaminasi. Kemudian selanjutnya Ibu, nah ini kita coba identifikasi terkait kritis. Ini ada bahannya. Ini susu telur. Ini adalah bahannya positif list ya. Mungkin Ibu juga ya harus punya draft terkait bahan-bahannya positif list sesuai dengan SK atau Nah, ini susu telur ikan bayi positif list. Kemudian di ini apa namanya diolah lagi nggak nih produk ini seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia adalah mengandung kritikal tidak kritis, tapi kalau dia dilakukan ditambah dengan tambahin bahan-bahan yang lain, pewarna, perasan, itu dia akan menjadi kritis. Kemudian ini daging kalau misalnya itu tidak berasal dari halal, dia
gagal di halal. Iya, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki sertifikat halal? Kalau tidak, tidak bisa digunakan begitu karena sebagai jaminan. Kemudian juga kalau misalnya dia ternyata sudah disembelih dengan sesuai syariat Islam, apakah ada kesalahan? Contoh ya tadi ayam itu diolah lagi dicampur bahan-bahan lain, misalnya campur kecap, campur gula, kemudian campur seasoningnya lainnya, itu maka dia akan menjadi kritis Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya tidak, dia ayam potong yang sudah halal yang digoreng gitu ya, itu berarti dia tidak kritis. Kemudian ini kalau bahan nabati semuanya halal, tapi ya tadi pertanyaannya ada pengolahan lagi atau tidak? Kalau tidak, dia sudah tidak kritis. Tapi kalau ada pengolahan, tadi contohnya adalah apakah dia diproses menggunakan mikrobi atau fermentasi ya? Nah itu misalnya dia tidak ya, tidak. Nah ada bahan-bahan lain itu tidak. Oh ternyata tidak ada, jadi tidak kritis. Oh ternyata di bahan-bahan nabati ini masih ditambahkan bahan lain ya. Contohnya itu tadi jus, tambahin gula, kemudian tambahin pemanis yang lain atau rasa-rasa yang lain, walaupun dia awalnya dari buah-buahan. Itu kalau misalnya ada tambahan itu pasti jadi kritis. Atau dia fermentasi, apakah dia pakai metodenya dari fermentasi hammer gitu ya? Kalau misalnya tidak, dia tidak kritis. Kalau dia itu dia harus dia misalnya menggunakan bahan-bahan yang tidak jelas kehalalannya, atau menggunakan alkohol yang dari industri hambar. Oke. Nah, kalau sekarang itu sertifikasi halal itu sangat penting ya, karena itu tadi semua produk itu adalah syubhat. Ini sebelum saya akhiri setelah ini. Jadi kalau kita kenalan sama hewan haram seperti ini, hewan haram seperti ini, itu tidak banyak orang tahu bahwa dia itu bisa diolah jadi apapun. Jadi apapun dia bisa, mulai dari dagingnya, kulitnya, lemaknya, semua jeroannya, bulinya, tulangnya, itu dia bisa jadi apapun. Jadi apapun, betul-betul jadi bahan yang pada akhirnya kita nggak tahu, ternyata ini dari babi. Makanya sekarang semua produk itu syubhat dan perlu ditelusuri dan perlu ada jaminan terkait halalnya. Contoh es krim yang selama ini dimakan sama anak-anak, wah itu sangat kritis sebenarnya, karena es krim itu untuk membentuk tekstur itu menggunakan gelatin. Gelatin itu ada dua kategori, gelatin ini atau gelatin. Jadi kalau makan es krim ada tapi udah yang kalau aja kayak ini yang bertekstur seperti itu kan lembut seperti dia pakai gelatin, pasti ada unsur gelatin. Sekarang mungkin banyak juga menggunakan lecitin. Lecitin itu juga untuk tekstur. Dia itu asalnya dari bulan dari lecitin obat atau itu gelatin dari pohon dan kita. Nah sekarang saya bisa apa ya, jadi kita juga ada pembicaraan produknya itu sudah kalau dia adalah produknya kopi. Kan saya betul Mbak, banyak tuh saya Mbak, kopi bubuk loh ini kenapa sih harus disertifikasi halal seperti itu? Kan beda lah, dia cuma kopi di roasting, di grinding gitu ya, di sangrai, kemudian di giling. Kan beda lah, nggak ditambahin apa-apa. Oke. Tapi ternyata saat saya audit itu temuan ada di fasilitas. Temuannya di fasilitas, kenapa? Dia pakai sikat bulu untuk membersihkan si grindernya. Begitu saya lihat sikatnya, ada tulisannya bristle. Ada tulisannya bristle. Dan kalau Bapak Ibu cari tahu, bristle itu
bisa kemungkinan besar dari bulu babi. Nah, coba. Padahal produknya udah kelihatan nih jelas nih. Dia pasti produk yang nourish ya, kopi bubuk. Tapi itu tadi, kan dia menggunakan sikat. Nah, ternyata ketemu nih di fasilitasnya temuannya seperti itu. Karena itu tadi Bapak Ibu. Kayak misalnya kerupuk kulit seperti itu ya. Itu juga harus tahu tuh dari kulit apa nih, betul-betul dari kulit sapi seperti itu ya. Jadi dan mungkin perlu diketahui lagi kenapa sih selain tadi hewan-hewan yang satu ini bisa jadi apa aja, dan kenapa dia bisa jadi apa aja, kenapa dia banyak diproduksi, karena apa? Karena hewan babi ini di luar negeri itu jumlahnya banyak sekali Bapak Ibu. Dia itu cepat berkembang biaknya, kalinya berkembang biak itu banyak, kemudian harganya itu murah, jauh lebih murah dari daging sapi. Makanya kenapa dia harus hati-hati sama produk-produk impor seperti itu ya. Dia untuk ternak hewan yang seperti ini tuh sangat mudah dan murah, dan dia bisa dimanfaatkan untuk jadi apapun ke bahan makanan. Itu mungkin itu dulu untuk yang sampai siang hari ini Bapak Ibu. Nanti akan saya lanjutkan lagi di jam 1. Bagaimana Mas Rido? Dari jam 12. Ya, istirahatkan dulu ya Mbak Wulan. Jadi sekarang Bapak Ibu memang dipersilakan untuk beristirahat dulu. Mau keluar dari Zoom juga nggak apa-apa untuk menghemat kuotanya. Nanti jam 1 udah masuk lagi di link Zoom yang sama. Terima kasih Mbak Wulan. Kita break sampai jam 1 ya. Mohon Bapak Ibu peserta bisa hadir tepat waktu di jam 1 karena masih banyak lagi ilmu yang akan di-sharing oleh Mbak Wulan. Bapak Ibu terima kasih. Saya tutup sementara ya pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.